selamat datang di Rembak Keistimewaan sama Marsha dan Komang lagi. Suara Jamu Medley Padang Bulan. Suwe ora jamu, jamu kadang telo. Suwe ora ketemu, ketemu bisa gawe gelo. Suwe ora jamu, jamu kadang telo. Suwe ora ketemu, ketemu bisa gawe gelo. Ya prakanca dolanan ning jaba padang bulan padange kaya lino. Rombonane sing awe-awe ngelingake aja pada tersari. Ya prakanca dolanan ning jaba padang bulan padange kaya lino. Rombonane sing awe-awe ngelingake aja pada tersari. Suwe ora jamu, jamu kadang telo. Suwe ora ketemu, ketemu bisa gawe gelo. Ya prakanca dolanan ning jaba padang bulan padange kaya lino. Rombonane sing awe-awe ngelingake aja pada terus sore. Ngelingake aja pada terus sore. Ngelingake aja pada terus sore. Lebih memperhatikan budaya sih. Jadi sudah banyak budaya-budaya yang hilang. Harapannya dengan adanya pergantian nama kecamatan dan kecamatan, ya hal-hal simpel seperti ini pun bisa kembali untuk mengangkat budaya-budaya lama yang sudah hilang. Pendidikan Jogja makin berbeda dari kota-kota yang lainnya. Karena sekali lagi Jogja itu istimewa. Bagus sih mas, itu sama aja kayak menjaga tradisi Jawa gitu, Mas. Tahu mas? Oh belum tahu tuh mas. Belum tahu. Nggak tahu. Bagus mas. Biar orang-orang belajar bahasa Jawa. Kan banyak orang luar Jawa. Lebih memperhatikan budaya sih. Jadi sudah banyak budaya-budaya yang hilang. Harapannya dengan adanya pergantian nama kecamatan dan kecamatan, ya hal-hal simpel seperti ini pun bisa kembali untuk mengangkat budaya-budaya lama yang sudah hilang. Pendidikan Jogja makin berbeda dari kota-kota yang lainnya. Karena sekali lagi Jogja itu istimewa. Bagus sih mas, itu sama aja kayak menjaga tradisi. Terima kasih sebelumnya pada Mbak Marsha dan Mas Komang yang sudah membuka acara Rembak Keistimewaan episode ke-6 ini ya. Dan buat yang sedang live di YouTube juga selamat datang di Rembak Keistimewaan episode ke-6, sebuah ruang rembuk
atau diskusi dalam bentuk podcast live yang akan membahas tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, menyandang status sebagai daerah istimewa membuat DIY bisa menata lembaga pemerintahannya secara beda nih dari yang lainnya. Pada tahun 2019 terbit Pergub nomor 25 tahun 2019 tentang pedoman kelembagaan urusan keistimewaan pada pemerintah kabupaten atau kota dan kelurahan. Salah satunya isinya adalah mengubah desa menjadi kalurahan, kecamatan di kabupaten menjadi kapanewon, kecamatan di kota menjadi kemantren dan lain-lain. Nah, kenapa sih sampai segitunya dan apa sih sebenarnya urgensinya dan bagaimana juga pelaksanaannya hingga saat ini? Nah, bersama saya sekarang sudah ada, saya perkenalkan dulu, yang pertama ada Ibu Puji Winanti. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Kepala Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Urusan Kelembagaan Paniradia Keistimewaan. Betul nggak Bu? Laras. Dan berikutnya sudah ada Bapak Ahmad Ubaidillah atau Kanjeng Yudo. Selamat sore. Sore, terima kasih. Ya, Kepala Bagian Bina Pemerintahan Desa atau Kelurahan dan Kecamatan Biro Tapem Setda DIY. Selamat sore semuanya. Sore. Tadi sebelumnya kita sudah menyaksikan video testimoni. Ada beberapa dari 4 orang kalau nggak salah tadi. 1 tahu, yang 4 belum tahu. Tapi ketika kita kasih tahu dan kita tanyakan pendapat mereka, ternyata pada mendukung nih. Tapi saya mau nanya dulu sama Kanjeng Yudo sama Ibu Puji juga tanggapannya tentang video tadi. Mungkin bisa Kanjeng Yudo dulu mungkin. Ya. Ya. Tanggapannya menarik ya Mas ya, karena secara berarti sosialisasi kami Ya. sebagai di Tapem di pemerintahan desa berarti sudah nyampai ke masyarakat. Kalau tadi dibandingin 4 yang 3-nya tahu berarti sudah hampir menuju 100%. Kebalik tadi kayaknya. Oh terbalik ya? Terbalik. Oh terbalik. Satu yang tahu. Satu yang tahu. Oh iya. Jadi ya untuk kedepannya emang kita akan terus mensosialisasi. Tapi yang lain maksudnya mendukung sih istilahnya gitu ya. Jadi kita emang harus sosialisasi terus menerus Mas, karena emang terkait COVID ini kita emang di media juga sedang kita laksanakan juga terkait tersebut. Oke, siap. Bu Puji. Inje, menarik nggih. Sebetulnya karena ini sampelnya 4 orang ya tadi. Iya. Sosialisasi yang dilakukan oleh Biro Tata Pemerintahan juga sebenarnya sudah berkali-kali menika. Tapi memang kita ada segmentasi ya, maksudnya kayak misalnya untuk mahasiswa seperti apa, untuk kampus nanti seperti apa. Itu yang ini nantinya pastinya akan menjadi bagian dari evaluasi di kami di Pemda DIY. Bagaimana masuk di kampus, bagaimana masuk di masyarakat, bagaimana masuk di pemerintah di kabupaten kota maupun kalau selama ini kan yang langsung kita ke pemerintahan kabupaten kota maupun kelurahan seperti itu. Nah, untuk yang masyarakat yang di luar itu juga nanti perlu dipikirkan guys Kanjeng nanti mungkin bisa nanti ada membuat suatu acara atau seperti apa Siap atau bantu media pokoknya saya. Iya. Siap bantu pokoknya. Siap. Nah, Seperti untuk itu. ini nih Bu Puji dulu nih. Mundur dulu dikit nih Bu. Apa sih sebenarnya perbedaan tata kelola lembaga di DIY dengan provinsi lain sehingga Yogyakarta itu istimewa atau spesial? Nggih. Jadi memang kalau kita lihat DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta itu kan istimewa. Itu yang selalu dianukan seperti itu. Kenapa? Karena kita itu kelembagaannya itu kelembagaan asimetris. Kalau lainnya ya betul. Kalau lainnya itu bicara urusan wajib pilihan. Kalau DIY beda. Urusan wajib pilihan dan urusan keistimewaan. Itu ada 3. Ada satu lagi ya. Betul, ada satu tambahan. Itu yang keistimewaan DIY itu yang memang menjadi salah satu pembeda kenapa DIY itu beda dengan pemerintah provinsi yang lain seperti itu. Kalau tadi sudah saya singgung dikit tentang Pergub 25 tahun 2019 tadi ya. Nggih, laras. Tentang pedoman kelembagaan urusan keistimewaan pada pemerintah kabupaten, kota dan kelurahan. Sebenarnya Pergub ini tentang apa? Membahas apa? Oh ya. Boleh saya tarik mundur nggih? Monggo. Jangan ditarik mundur dulu. Kita bicara keistimewaan DIY, kita bicara Undang-Undang Keistimewaan nomor 13 tahun 2012. Nah, di situ itu kan kita ada 5 urusan keistimewaan. Ada tata cara pengisian jabatan gubernur, wakil gubernur, kelembagaan Pemda DIY. Jadi kelembagaannya bukan ansih kelembagaan saja tapi kelembagaan Pemda DIY. Kemudian ada kebudayaan, urusan pertanahan, tata ruang. Menika 5. Nah, ada urusan-urusan istimewa ini artinya berarti kelembagaan yang kita punya yang di Pemda DIY itu tidak bisa sama dengan yang lainnya.
karena kita perlu kelembagaan yang menampung Iya, iya, keistimewaan DIY tersebut. Makanya ada Perdais. Jadi kalau kita dari undang-undang keistimewaan langsung turunnya ke Perdais, tidak Perdais. pakai PP. Ya. Tidak pakai PP. Dari Perdais 16 tahun 2018 menika, itu kan di situ ada bahwa kelembagaan Pemda DIY itu kan sudah berbeda nggih. Di situ ada mengatur kayak misalnya perbedaannya di provinsi lain di Indonesia atau bahkan mungkin di dunia yang namanya Pani Radio Keistimewaan cuma satu, cuma hanya di Jogja Only one saja. di Jogja doang ya. Betul. Ya. Yang kedua, kita punya Dewan Pertimbangan atau kita sebut Paramporo Projo. Itu kan Paramporo. cuma di. Nah, kemudian kita ada Kundo Kabudayaan atau Dinas Kebudayaan itu. Kemudian ada Kundo Nitipan Mandolo Sarto Tata Laksono atau Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Itu kan juga bedanya di DIY seperti itu. Nah, karena di DIY sendiri berbeda, artinya ketika kita bicara kelembagaan di kabupaten kota, mestinya harus selaras. Ya. Tidak mungkin nanti kalau ini mencar seperti itu. Ya, ya, Akhirnya gitu. di kelembagaan kabupaten kota juga diatur sama. Ada Kundo Kebudayaan, kemudian ada Dinas PTR menika. Ada sama juga Betul, semuanya. selaras. Ya. Jadi nanti Oke. kita juga kemudian yang berikutnya ketika sudah selaras, kita kan ada ini ya, kita bicara kalau rohnya itu ketika sudah selaras, kita kan kelembagaan ada di Pemda DIY. Kelembagaan di Pemda DIY perlu bisa ditugaskan kepada kabupaten kota dan pemerintah kelurahan. Ya. Nah, ada Pergub Penugasan nomor 131 tahun 2018. Nah, itu rentetannya itu dulu. Ya, Pak. Dari penugasan itu, kemudian ada di situ bicara kelembagaan asli daerah. Nah, kelembagaan asli daerah apa? Makanya kecamatan itu ada Kapanewon, ada Kemantren. Kemudian desa menjadi kalurahan. Ya. Nah, itu kan ketika berubah seperti itu, kita Ya. perlu pedoman. Pedomannya apa? Itulah yang dibunyikan di Peraturan Gubernur nomor 25 tahun 2019 itu menika. akhirnya, ya. Iya, betul. Dan itu juga kita tidak hanya bicara di lingkup Pemda DIY. Pada saat pembahasan pun kita juga beberapa kali difasilitasi Kementerian Dalam Negeri. Oh, Kita juga Kemendagri. kita diskusi juga dengan Kementerian Desa. Kemudian kita bicara dengan deputi-deputi yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Karena apa? Kita kan kabupaten kota ketika kita lontarkan ide tersebut kan mereka juga pasti Iya, akan iya, khawatir. Iya. Nanti kalau misalnya kecamatan jadi Kapanewon atau Kemantren itu nanti bermasalah enggak? Itu kan jadi pertanyaannya kan seperti itu. Ke pusat juga istilahnya betul, seperti ya, betul. karena takutnya kan nanti kalau desa jadi kalurahan nggak bisa dana desa nih, seperti misalnya seperti itu. Nah, itulah pembahasan-pembahasannya sudah dilakukan, sudah selesai, terbitlah Nomor peraturan 25 itu gubernur. tahun 2019 Betul, itu. seperti itu. Berarti itu juga yang melatar belakangi perubahan nama tersebut ya. Betul, Juga betul. ya. Jadi sebenarnya mengembalikan lagi karena Ya. dahulu itu kan di tahun 46 48 itu juga sebenarnya Seperti sudah itu. ada Iya, gitu, iya. seperti itu. Ya memorize berarti ya. Iya, betul. Seperti revitalisasi apa ya namanya ya? Ya itu Mengembalikan lagi. Ya, betul. Berarti saya ke Kanjeng Ido dulu nih. Siap. Perubahan nama desa tadi ya menjadi kelurahan, Ya. kecamatan, kabupaten menjadi Kapanewon, di kota menjadi Kemantren. Sebenarnya urgensinya apa sih sampai akhirnya udah nih mesti kayak gini nih? Apakah tadi cuma hanya memorize doang Ya. ke belakang atau ada hal yang lainnya, Kanjeng? Sebenarnya bukan urgensi ya. Ini hanya mengembalikan. Mengembalikan. Jadi bukan merubah. Iya. Jadi sebelum Undang-Undang Nomor 5 1979 itu Ya. ada, emang nama tersebut sudah ada. Sudah Kapanewon, terus Kemantren. Kalurahan. Nah, semenjak adanya Undang-Undang Nomor 5 1979 itu prinsipnya pemerintahan desa yang Ya. dimana undang-undang itu berisi nama-nama desa secara nasional. Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 13, Ya. Undang-Undang Keistimewaan Nomor 12, Ya. masuklah kita mengembalikan ke awal. Dari lima awal. aspek keistimewaan itu ada namanya kelembagaan yang tadi Bu Puji bicarakan. Ya, ya. Nah, jadi kita bukan merubah, tapi mengembalikan, Mengembalikan, ya. betul, kearifan lokal yang sudah ada Oke. dan itu diperbolehkan. Oke. Berarti tujuannya itu ya, tujuannya adalah bukan mengubah tapi mengembalikan ke kitanya istilahnya. Betul. Ke Jogja, kearifan lokal Jogja. Betul. Pelan-pelan tahap demi tahap Iya. Jogja akan kembali. Iya. Ya, walaupun tidak keluar dari garis Betul. tapi mengembalikan Jogja ke kearifan lokal Iya. sebelumnya seperti itu ya, Betul. Kanjeng ya. Oke. Nah,
Ibu Puji, untuk menindaklanjuti Pergub tadi yang nomor 25 itu tentang pedoman kelembagaan itu, ada nggak sih anggaran yang dikeluarkan untuk merealisasikan program tersebut? J. Entah misal buat pelang nama kayak apa Iya, iya. misalnya kayak gitu. Betul. Itu memang pertanyaan yang sangat selaras. Artinya gini, ketika Pergub 25 tahun 2019 itu terbit, itu kan di situ ada tambahan tugas Ya, di kecamatan, di pemerintah kabupaten kota dulu, Ya. kemudian di pemerintah di Kapanewonnya, kemudian di Kemantren serta di Kalurahan ada Oke. penambahan tugas sesuai dengan Pergub penugasan menika. Ya. Lah artinya ketika mereka ada tugas tambahan, ada konsekuensinya dong. Masa saya Ya. tambahin tugas saya nggak diberi Ya. fasilitas apapun. Ya, Nah ya. itu dana keistimewaan juga sudah dikucurkan di situ. Dan ini kan kalau kami kan bicara tentang urusan kelembagaan nggih. Kalau di urusan kelembagaan ketika ini peraturan gubernur tadi diterbitkan 25 tahun 2019 diterbitkan, kabupaten kota itu menyusun peraturan daerah. Oke. Jadi untuk menyelaraskan tadi, Ya. untuk menyelaraskan tadi itu mereka membuat 2 peraturan daerah. Oke. Peraturan daerah tentang SOTK kelembagaan, kemudian peraturan daerah tentang kalurahan. Kalurahan. J. Kecuali kota ya, kalau Ya. kota cuma satu tok karena Ya. dia tidak ada kalurahan menika. Itu kalau tahun 2019 anggaran untuk membuat tersebut itu sekitar 2,5 miliar. Hanya bagi roto 500 juta seperti Oke. itu. Per Kemudian di titik tahun 2020 ini ada tindak lanjutnya. Karena apa? Setelah ada peraturan daerah dan peraturan bupati tersebut, ada bikin peraturan bupati tentang SOTK kalurahan. Kemudian ada peraturan bupati tentang tata naskah kalurahan. Nah, seperti ada rentetannya panjang. Itu juga ada anggarannya juga. Dan yang jadi catatan ketika di 2020 itu kan memang ada pengukuhan. Jadi yang tadinya kepala desa, kemudian dikukuhkan menjadi lurah. Ya. Nah, itu juga ada anggarannya. Kalau kita lihat trennya ya di tahun 2020 itu sekitar 4,5 miliar. Kemudian untuk 2021 ini sekitar hampir 10 miliar. Ini bertahap karena semuanya itu kan kita berdasarkan program kegiatan yang diusulkan gitu. Jadi itu yang memang jadi fokusnya seperti itu. Ya, kita break dulu nih, Iya. Kanjeng, Ibu. Ya, untuk kita break, berikut ini akan ada musik lagi dari Marsha dan Komang. Dan buat yang mau menonton silakan langsung nonton saja di YouTube-nya Pani Radia Kaistimewan. Karena saat ini kita live dari sisi timur dari Bangsal Kepatihan di Komplek Kepatihan Pemda DIY. Dan jangan lupa kalau udah nonton juga harus subscribe, like, dan komen juga. Dan silakan yang mau nanya, silakan nanya langsung di komen. Nanti akan saya langsung tanyakan kepada kedua narasumber saya sore hari ini. Untuk itu kita break dulu, silakan Mbak Marsha dan Mas Komang. Kurang aqua kayaknya. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And
Ya, kita balik lagi. Saya tanya lagi Ibu Puji nih Bu, tadi sudah menyebutkan anggaran ya. Ya. 2020 datanglah COVID-19, Betul. pandemi, eng gitu kan. Nah itu penyerapan dananya bagaimana Bu? Iya, jadi kalau ketika ada COVID itu memang semua jadi tergagap-gagap ya, karena itu sesuatu yang tidak direncanakan Iya, itu. Tahu-tahu kemudian COVID datang, karena COVID itu pula kita kan harus menyesuaikan dengan protokol COVID seperti apa kesehatan. Nah itu pada saat itu ada surat edaran dari Bapak Gubernur, jadi untuk ketika parah-parahnya COVID itu 3 bulan, di triwulan 2 itu memang penghentian kegiatan dana keistimewaan. Oke, dihentikan. Jadi betul, karena banyak kegiatan yang kita mengumpulkan massa, banyak kegiatan yang memang ada kekhawatiran nanti akan mencetus menambah Seperti jumlah sosialisasi gitu-gitu betul. ya. Iya, Ya. itu kan juga menjadi tapi efek lainnya adalah kita jadi melakukan penyesuaian. Iya. Jadi misalnya yang tadinya ketika sosialisasi itu sudah tidak dilakukan, kemudian kita akan mencari cara apa toh dengan media apa. Iya. Nah, salah satunya dengan Zoom, kemudian oke. ya jadi itu penyesuaiannya di Pivot situ. ya akhirnya, Betul, ya, betul. ya. Dan dari anggaran-anggaran pun kita akhirnya luasnya dana keistimewaan Mas Arga. Jadi kalau keistimewaan itu kita ada perubahan 2 kali. Jadi Oke. ketika ada datanglah COVID tersebut, kita akan kita melihat anggaran kita apa saja sih yang kira-kira masih tetap bisa dilaksanakan dengan protokol COVID, mana yang sama sekali tidak bisa dilaksanakan. Nah, itu yang jadi bahan evaluasi kemudian menjadi bahan perubahan anggaran. Akan tetapi kita ada penataan anggaran tersebut, barangkali secara rupiah kita ada penurunan. Walaupun kalau dana keistimewaan tetap total sama nggih. Iya. 2020 tetap 1,32 triliun. Hanya saja kita pos-posnya aja yang kita sesuaikan. Oke. Jadi Penyesuaian pos-pos ya di situ ya. betul, penyesuaian mana yang memang posnya memang masih bisa dilaksanakan dan mana yang tidak, itu yang jadi bahan evaluasi. Kemudian ini salah satu yang mungkin yang paling mudah dilihat ketika pengukuhan. Oh. Pengukuhan itu di bulan Januari nggih Kanjeng. Iya. Itu pengukuhan untuk yang Kabupaten Kulon Progo itu semuanya dihadirkan. Oh gitu. Jadi di pelantikannya di Bangsal di Pracimosono, kemudian dikukuhkan oleh Bapak Gubernur di Bangsal Kepatihan. Kumpulkan semua Betul, itu ya. semua diundang. Akan tetapi ketika Gunung Kidul mau melaksanakan di bulan Juni, Iya. itu kan sudah COVID, Iya, nggak betul. bisa seperti itu. Akhirnya hanya 5 lurah saja yang di sini. Kemudian sisanya dibagi di kapanewon dengan secara online seperti gitu. itu. Itu ada penyesuaian Penyesuaian luas ya. Betul. Ke Yang penting tujuannya tercapai. Iya, yang penting tujuannya itu kan Betul, tadi kan ya. betul. Kalau dana ISA menyesuaikan itu tadi ya, Betul. rumus itu ya. Baik, saya ke Kanjeng Yudo nih. Kan tadi kita lihat video tadi tuh ada yang satu yang dari 4 Iya. anak muda lah, nih Anak milenial muda, itu satu milenial. yang tahu. Jadi kan kesan perubahan nama ini adalah pemerintah DIY kembali ke masa lalu tadi ya, rememorize. Sedangkan kita sedang menyongsong masa depan nih, di mana teknologi makin maju, kaum milenial makin bukan melupakan ya. Ya mungkin mengabaikan dikit lah, aku nggak mau melupakan nih masa lalu dan sejarah bangsa. Bagaimana nih cara menyiasatinya hal ini agar perubahan atau ya saya bisa perubahan dikit ini ya bisa diterima di semua kalangan, Kajeng. Iya. Perspektif milenial itu kan perspektifnya adalah tentang teknologi. Betul. Yang di era milenial sekarang ini teknologi yang berperan. Nah, kami di pemerintahan DIY sedang menguatkan sisi tata nilai itu sehingga bisa masuk ke kaum milenial. Oke. Dan kami juga dari Pemda DIY berharap nih banyak pemimpin-pemimpin daerah yang muda-muda yang milenial. Iya. Ya mungkin kawan-kawan yang di DIY bisa menjadikan filosofi milenial menjadi mungkin kepala desa dengan perspektif itu. Iya. Harapan kami seperti itu. Sudah banyak juga ya beberapa Sudah. desa yang masih muda-muda. Iya. Betul. Betul sekali. Nah, tapi tadi dengan ada nggak sih perbedaan fungsi tugas dan jabatannya sebenarnya? Ada Mas. Ada. Jadi Ditambah atau dikurangi? ditambah. jadi kita ada apa namanya tugas dan fungsinya itu udah jelas ya. Kita ada tadi Mbak Puji di Pergub 25 sudah dijelaskan bahwa ada 5 aspek di Undang-Undang Keistimewaan nomor 13 itu ada 5 dan salah satunya itu adalah di kelembagaan yang sifatnya dari pamong tersebut atau dari Pak Lurah tersebut harus mengawal
Mengawal. 4 keistimewaan Oke. tersebut. Kan kalau satunya kan Jelas memang tidak. sudah Jelas, tidak. jelas. Iya, 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 iya. Tidak. Betul, betul. Jadi 4 aspek itu salah satunya lembaga, tata ruang, kebudayaan dan pertanahan dan perbedaannya juga setelah dilantik Iya, Pak Gubernur mengukuhkan dikukuhkan dan ya. itulah Iya. keistimewaannya. Istimewaannya ya. Ya seperti contoh lusa nanti hari Kamis Hari Kamis. itu ada pelantikan kepala desa Sleman, Kabupaten Sleman. Iya. Itu kita ya karena Covid begini berarti ada beberapa Perwakilan. perwakilan ya mungkin dilihat dari agama Iya, iya. dan juga setelah pelantikannya di sini ya setelah itu sejam kemudian pengukuhan Pengukuhan dari Iya. Pak Gub langsung ya. langsung. Oke. Sebenarnya sudah sampai tahap mana sih pelaksanaan perubahan lembaga ini? Apanya nih? Pelaksanaannya apakah sudah berjalan atau masih akan berjalan? Oh, kalau pelaksanaannya berjalan terus Mas. Dan terus ya? Iya. Di tahun 2019 akhir itu kita sudah mensosialisasikan. Ya. Sehingga di bulan Januari tadi Bu Puji bilang di bulan Januari ya. Januari, 27 Januari. Ah, Januari. di Januari itu sudah pengukuhan nama pelantikan di Gunung Kidul dan Juni di Kulon Progo. Kulon Progo. Jadi Juni. terus nih Mas, tapi ya terhadap Covid ini kita tetap ya dengan adanya podcast ini, dengan adanya media sosial. Terus ya, terus. Iya. sosialisasi terus segala macam terus ya Betul. dilakukan ya. kita publikasikan terus. Oke, siap. Ibu Puji nih dalam pelaksanaan kan kolaborasi nih antara Paniradia Keistimewaan dengan Biro Tapem nih. Iya. Pembagian pelaksanaannya seperti apa sih Bu? Oh, Nci. Sebetulnya kalau kita bicara kelembagaan asli kita nggak hanya bicara dua perangkat daerah gitu. Ya. Saya juga nanti bicara dengan biro organisasi, kemudian biro hukum. Karena ini Betul. ya, Ada karena beberapa ini juga yang di betul. ini ya, Karena ketika kita bicara perubahan kelembagaan ini kan merubah misalnya tugas fungsi, itu hubungannya dengan biro organisasi. Kemudian membuat perda Perbub peraturan bupati Ya. itu hubungannya nanti biro hukum. Ya. Kemudian dengan biro Tapem yang memang mandegani semuanya tentang desa atau kalurahan meniko itu juga ada koordinasi juga. Jadi memang Pemda DIY itu istilahnya nyengker bareng-bareng. Kayak misalnya sebagai contoh kalau yang paling mudah ya kalau misalnya kami dengan Paniradio dengan Biro Tata Pemerintahan yang seperti tadi dilaksanakan tentang pengukuhan, kita koordinasi terus-menerus. Kemudian tindak lanjut penataan kelembagaan di kabupaten kota maupun di kalurahan itu seperti apa? Itu juga kita koordinasi. Ini nextnya seperti apa sih? Oke. Tahun ini kita targetnya apa? Tahun ini apa? Jadi kita nanti langkahnya selaras seperti itu. Selaras Betul. kolaborasinya, Iya. koordinasinya itu akan Betul, selaras ya berarti betul, ya. seperti itu. Saya masih penasaran nih Kanjeng Gido sama sosialisasi itu. Ada hal lain lagi nggak atau karena memang ini lagi seperti ini ya kita banyak sekali keterbatasannya. Pengumpulan massa segala macam orang itu untuk yang sosialisasi misalnya ke desa deh gitu ke desa itu akan bagaimana nanti? Kalau untuk sosialisasi seperti tadi kami bilang bahwa sudah semuanya Mas sebelum Covid itu di Sudah bulan ya? Januari di akhir 2019 Iya. itu kita kumpulkan semua Mas. Oh sebelum Covid Iya, berarti ya? sebelum Covid. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi karena Covid sudah menuju Indonesia dan Maret juga sudah Baru nyampe Jakarta pas itu. Baru nyampe Jakarta. Jadi sini langsung dicepetin serta. gitu. Jadi yang biasanya ruangan cukup 20 kita cari ruangan yang besar. Besar, Biar sekalian langsung kita sosialisasinya langsung serempak gitu. Oke. Berarti ya ada ya hikmahnya kayak gitu ya. Iya, betul. Dan luas sekali. Oke. Dan Ada kita akan fleksibilitas. break lagi nih. Siap. Kita akan break lagi. Kalau tadi kita sudah mendengarkan lagu-lagu, sekarang kita akan sedikit ketawa-ketawa sedikit lah Ya, gitu. siap. Sudah ada Mas Teguh Nurwantara dan Mas Aan Papeda di ruang canda dan saya mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman yang mau nanya, silakan langsung saja komen di akun YouTube Paniradia Keistimewaan. Tapi jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen pastinya. Oke, silakan Mas Aan dan Mas Teguh. Ini maaf tak agak Iya. takut. Cek. Ya, iya. Udah mulai. Sebelumnya kami izin buka masker dulu ya. Betul ya. Biar bicaranya nggak kesemprot. Kita akan buka Bismillahirrahmanirrahim. Halo.
teman-teman. Semoga sehat selalu untuk kalian yang nonton di dalam kos. Semoga sehat selalu untuk kalian Betul. yang nonton di Burjo manapun. Untuk Sehat kalian yang selalu. ada di Terban dan juga ada di dekat Selatan Mirata kampus ya. Ngapain di situ? Untuk Siapa tahu teman-teman saya penyitu. yang di Janti, Seturan, Banguntapan dan juga Waduk Sermo. Lah iya kan ada teman saya di sana. Iya, iya. Dan juga teman-teman semua yang sedang nonton bareng di bawah Umbul Manteng. Ngapain? Klaten, iya. Walaupun teman-teman di Klaten pasti nonton. Selamat malam, selamat Selamat sore. menyaksikan, selamat sore. Kalau kalian punya pertanyaan terkait apa yang dibicarakan hari ini, langsung aja Komen. di kolom komentar. Betul. Halo, sebelumnya kenalan, saya Aan. Dan saya Teguh. Kami berdua akan menemani kalian selama 1 jam ke depan untuk mengajak virtual tour di Malioboro dan sekitarnya. Ini Mas, jadi yang kita nih kan sudah pandemi ini selama kurang lebih 7 bulan ada lah. Iya, hampir 7 bulan ya. Nah, yang Mas rindukan dari yang sebelumnya pandemi ada dan pandemi nggak ada nih apa yang salah Ini satu? saya sebagai sama kayak Marsha dan juga Komang ya. Saya juga anak band kan saya kan. Mas Anak band, jadi apa anak di band. situ? Jadi apa? Son. Enggak, saya anak band juga nih. Ya, Bandku tuh harusnya bulan April kemarin manggung sama Pamungkas. ya masa mainnya di lapangan bola nggak? Bukan Bambang Pamungkas. Ya, terus Ada musisi namanya Pamungkas ya, kan. tapi Tapi karena Covid di cancel. Di cancel. Padahal aku tuh udah nyiapin stiker, kaos. Wah, untuk apa itu? ntar aku bagi ntar ya. Marsha Emang mau. ada? Oh, iya. Emang Hah? ada? Ada cuy. Untuk apa? Ya bagi-bagi penonton. Emang kalian manggung dibayar? Enggak. yang penting sok-sokan di atas panggung tuh gak? Lempar stiker, lempar kaos, penonton tuh suka cuy. Rugi Mas. Untuk narik penonton. Soalnya kalau sebagai band pembuka tuh kita nggak pernah ditonton. Ya masa sih, maksudnya kan pasti ada penontonnya. Pernah nih aku manggung di Semarang kan. Ya. Manggung di Semarang nih kita bayaran cuma 200.000. Kita nyewa mobil 2. Pengeluaran lebih banyak. Aduh. Sampai di sana kita jadi openernya Moka tuh. Tahu. Kita main sebelum maghrib. Hmm. Mepet maghrib. Lagu 5 lagu Mas, 2 lagu aja ya. Waduh. Yang nonton cuma kru kita 2 orang. Ini Mas, tapi memang perhitungan kalian salah. Kalian sudah dibayar 200.000 sewa Iya. mobil 2. Iya. Just information. Wis, mantap. Sewa mobil di daerah belakang Babarsari itu per harinya 250. Jadi kalian utang berapa itu? Emang kita semangat aja. Aduh, ya udah. semangat ngebandnya Ya udah. gitu loh. Tapi Mas, Mas kan orang konser lah bisa Iya, dibilang penampil. Nah, betul. saya ini salah dari sudut pandang orang yang suka konser. Penikmat konser. Penikmat konser saya tuh senang sekali nonton konser. Iya. Nonton konser. Bahkan kemarin terakhir konser sebelum pandemi itu saya hampir ditendang Mas Duta Salon Seven. Ditendang Mas Duta Salon Iya, Seven. karena Kenapa? terlalu depan menyanyi masa di depan gini ya. Baik, kamu takutnya. termasuk penonton yang ini ya, Iya, berdiri paling depan ya? paling depan. Nah, makanya sering jadi mungkin hari ini ada konser virtual, cuma semangatnya beda dengan Betul, ketika konser betul. online. Konser offline. Betul. Misal nih, konser offline tuh kita bisa bebas di depan tiket kan foto Instastory begini. Iya, di depan venue kan ya? Iya, ada Tulus gitu-gitu, Tulus nyanyi apa gitu. Terus tapi kalau virtual Virtual konser, apa mau pamer sama siapa gitu, masa iya Gak ada sih? tiketnya cuy. Iya, nggak ada tiket, terus laptop kita pecah lagi di depan gitu. Maksudnya ngapain pamer-pamer kayak gitu? Nah, Terus apa yang selain konser? konser live langsung gitu ya, Iya. sama virtual tuh bedanya adalah dari segi soundnya. Soundnya pasti beda. Kita ke lapangan, soundnya puluhan ribu watt, bassnya duk 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 gitu. Enak. Tapi kalau di rumah gimana cuy? Ya kalau laptop kita pakai speaker bagus. Iya. Kalau kita pakai handphone, Karena tidak semua manusia punya handphone yang speakernya bagus. iya. Ada yang untuk kita lagu rock tuh pecah. Gitu nggak? Lagunya lagu pop jadinya lagunya hardcore. Aduh, kasihan ya. Itu tidak enak juga sama ini Mas. Yang serunya dari konser offline adalah kadang kita bebas. Kadang yang dirindukan adalah ditanya orang tua kapan pulang gitu. Nah, Iya tuh misalnya kita terlambat pulang jam 10. Kamu di mana? Ini lagi di Gor UNY misal kayak gitu. Keren ya? Keren. Nah, Ngapain? nonton konser Ih, gitu, keren. Pamungkas dan lain-lain gitu. Terus ketika virtual konser, akhirnya ibu kita, kapan kamu keluar rumah? Gitu. Bosan lihat anak ya. Bosan anaknya di rumah, seru juga tuh. Tapi selain konser Mas, ada lagi nggak hal yang Mas rindukan yang sebelumnya ada? Ada. Apa coba? Di sebagai orang pinggiran Jogja ya, Iya. daerah Sleman tuh Mas daerah mana pinggiran? Merapi. Iya, Kejauhan. iya, iya. Sleman ya. Iya. Itu tuh ada kebudayaan yang cukup saya sukai. Apa namanya?
Kuda Lumping, Jatilan. Jatilan. Zaman dulu sebelum Covid nih, setiap minggu kalau kita ada suara gamelan, itu pasti nyari di mana titik suara itu berasal. Oh, karena ada kuda lumping itu. Iya, pasti kalau ada gamelan ada kuda lumping. Ah. Aku pernah sehari nyariin, nggak ketemu. Ternyata tetanggaku sendiri nyetel Ya, tape. mas yang salah memang Nyetel kaset. buat apa nyariin itu. Tapi apa yang beda? Oh iya kan Beda. di dalam kuda lumping tuh ada pawang. Tapi ini, apa kalau di Kuda Lumping itu belum ada virtual konser Kuda Lumping, belum ada. Kenapa? Iya sih. Belum susah. ada kan? Karena ya emang kerennya tuh live gitu loh. Iya. Lihat betul. kesurupannya gitu kan. Sekarang kalau di kondisi pandemi kasihan cuy. Apa namanya? Paguyuban Kuda Lumping itu. Yang nggak ada kerjaan lah. Gak ada kerjaan. Dari pawangnya nggak ada job. Betul. Kemudian jin kuda lumping. Nah, jinnya nggak dancer mereka kan. Iya jatuhnya Jin yang dancer nggak ada job. Nggak ada job. Iya mungkin ada jin di TikTok, tapi maksudnya gimana mereka main jin online joget gitu di susah TikTok. juga, jangan gitu. Dan ini kan udah mau mendekati, harusnya nih bulan Oktober ini tuh ada perayaan. Sekaten. Betul sekali. Itu adalah perayaan yang paling tunggu-tunggu. Hidup di Jogja itu selalu tiap tahun harus tunggu sekaten. Karena Setiap senang tahun sekali. kesana? Iya, senang sekali. Karena dengan makanan khasnya sekaten pasti kalian tahu. Apa kaskaten? Itu aduh namanya. Yang Mas. apa? Yang warna-warni. Warna-warni kembang gula. Harum manis. Harum manis yang kalau kita beli habis diterima balik dikit langsung hilang ditiup angin. Harum manis. Aduh itu paling, belum lagi martabaknya. Martabak kayak yang katanya martabak spesial tapi isinya cuma daun bawang tok. Itu saya merindukan sekaten itu. Aku paling suka nih adalah donatnya. Kenapa? Karena enak donatnya. Tapi kita kalau baik mau beli itu yang pagi. Ya, Kan semakin sore semakin gelap warnanya. Iya. Diinget terus diinget. Tapi terakhirnya selain makanan yang kita rindukan di sekaten, wahananya Mas. Betul wahananya. Saya paling suka wahana Istana Boneka enggak sih? Enggak ada. Tapi saya yakin Mas juga pasti main. Ini deh Rumah Hantu main enggak? Rumah hantu enggak main. Kenapa? Males deh masuk ke rumah hantu. Lah kan ya Isinya kita tahu. orang. Iya, Aneh tapi- aja cuy. Kita masuk lihat orang. Itu orang loh. Make upan. Iya. Yang keren adalah ketika yang masuk itu adalah anak indigo. Anak indigo masuk rumah hantu. Mas, sampingnya Mas tuh hantu betulan. Aduh Mas, iya pun langsung ngapus makeup. Aduh, iya Mas. Semoga tahun depan, karena mungkin tahun ini nggak ada Nggak ada, sekaten. semoga tahun ada Semoga tahun depan ada sekaten. Karena Amin. saya merindukan awul-awul. Saya kalau tidak pulang saya tidur di awul-awul langsung. Mungkin itu saja Kak, dari kami berdua. Saya An pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Teguh juga, mohon pamit. Jangan lupa cuci tangan, Pakai masker, jaga jarak, pakai hand sanitizer. minum obat cacing. Ingat pesan kedua orang tua kalian. Titik 2 dan bintang. Mwah, bye. Oke, terima kasih Mas Aan dan Mas Teguh. Tadi kita sama ya Mas ya, aku juga suka donatnya yang di sekaten. Tapi padahal donat yang pagi itu yang malam. Yang belum habis malam dibuat pagi. Iya. Oke, kita balik lagi nih ke Kanjeng Ido nih. Yap. Ada nggak sih kan kalau itu kita tindak lanjut lah istilahnya, tindak lanjut untuk menyikapi UU nomor 25 itu ya? Dari Peraturan Gubernur. Iya, Pergub nomor 25 itu dari Biro Tapem ada nggak tindak lanjutnya? Iya. Kalau dari Pergub 25 itu kan hanya pedoman aja Mas, tapi Betul, spesifiknya makanya. itu ditindaklanjuti Pergub nomor 2 Pergub nomor 2 tahun 2020 tentang Tahun 2020. kelurahan desa. Oke. Ya, jadi spesifik semuanya itu detail ada di sana semua. Lebih detail Lebih berarti ya detail gitu ya. Dari Pergub 25. Oke, berarti dari ada Pergub 25 disongsong lah ini dengan Pergub Betul. nomor 2 tahun 2020. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal pengubahan nama nih, perubahan nama desa segala macam, itu nanti di database nasional seperti apa? Misalnya contoh kecil KTP, Ya. itu apakah berubah juga atau bagaimana? Enggak sih, enggak berubah sih Mas. Tetap kita nomenklaturnya itu tetap Ya. pakai seperti ya kecamatan, Oke. lurah itu seperti biasa aja. Oh, seperti biasa? Nomenklaturnya tetap secara nasional. Oke. Jadi tidak ada perubahan di database. Berarti nggak ada perubahan, ikut nomenklatur nasional. Nasional, betul. Seperti itu ya? Seperti itu. Ya. Oke. Tetap nasional walaupun di sininya berganti ya Berganti. istilahnya Kapanewon, Kemanten Betul. tadi seperti itu. Betul. Oke, ke Ibu Pujin ini kan saat ini kan kabupaten yang sudah melaksanakan Kulon Progo dan Gunung Kidul. Betul. Betul nggak Ibu itu ya? Betul.
Alhamdulillah contekan saya bener berarti. Kadang-kadang takut salah juga. Sebenarnya tadi sih dikasih tahu sama Bu Puji sih, Mas, diganti gitu. Pengakuan, nggak apa-apa, pengakuan. Nah, ada nggak sih kendala ketika menjalankan perubahan itu di 2 kabupaten tersebut? Oke, inji, matur nuwun. Jadi kalau di sebenarnya kalau tadi nggih kilas balik yang tadi 2019 secara aturan tuh sudah ready semua kabupaten kota. Akan tetapi pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan itu kan beda-beda. Ini sesuai dengan tata kala di masing-masing kabupaten. Yang sudah melaksanakan tadi memang di Januari itu ada Kulon Progo, kemudian di Juni itu ada Gunung Kidul. Akan disusul Sleman besok tanggal 22 September. 22 Oktober nggih. Lusa, hari Kamis. Iya, betul. Jadi lusa ini berarti ya, Sleman. Oh iya, tadi dikasih tahu ya seluruh kepala desa itu ya. Iya. Jadi kemudian ketika sudah dilantik dan dikukuhkan nanti tindak lanjutnya apa? Kan ketika mau dikukuhkan atau dilantik dan dikukuhkan mereka sudah membuat peraturan bupati tentang tata naskah dinas. Oke. Jadi kalau misal persuratan itu nanti bagian atas sudah berganti menjadi Kapanewon, ada tulisan Jawanya, kemudian betul ada popnya, ada stempelnya, kemudian papan namanya. Nah, itu kan ketika itu dilaksanakan itu juga sudah menjadi bagian yang direncanakan di dana keistimewaan kami. Jadi seperti misalnya Kulon Progo, kalau misalnya jalan-jalan ke Kulon Progo nanti kalau ke balai kalurahannya, bukan balai desa, balai kalurahan itu nanti akan melihat papan namanya sudah berganti menjadi kalurahan, tidak ada desa lagi. Kemudian kalau di Gunung Kidul ini masih proses nih. Mungkin dalam waktu dekat ini sudah dipasang semuanya. Nah, ini yang sudah melakukan pelantikan dan pengukuhan. Nanti yang lainnya seperti apa ya? Segera menyusul nanti pastinya seperti itu. Gitu. Nah, perubahan ini apakah akan berhenti hingga di kecamatan atau kedepannya ada yang lain lagi? Nggih, karena kita bicara tadi nggih, mungkin sedikit nggih karena saya di Pane Radio Keistimewaan. Jadi ketika lurah sudah dikukuhkan tadi menjadi pemangku urusan keistimewaan, artinya mereka juga bisa mengajukan program kegiatan dengan dana keistimewaan. Nah, seperti apa caranya? Nah, kemarin yang peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2020 bicara pengusulannya, kalau kita kan dana keistimewaan N+2 nggih. Jadi misalnya tahun 2021 tahun ini dikukuhkan, tahun 2021 sudah sangat mengusulkan untuk 2023. Ini kita bicara yang reguler, yang bottom up ya. Karena mereka nanti mungkin ada kayak semacam musren Bang Is atau apa di kalurahannya masing-masing seperti itu. Tapi ini kami juga sedang menggodok aturan. Jadi ini yang bottom up dari kalurahan, kemudian dilakukan evaluasi oleh Kapanewon, kemudian diajukan lewat kabupaten untuk disampaikan kepada gubernur. Tapi nanti ada satu jalur lagi yang dari Pemda DIY langsung. Misalnya Bapak Gubernur itu ada program strategis. Masuk kita menunggu N+2. Itu kan jelas nggak mungkin ya. Kita tidak akan harus fleksibel ya, Bu. Betul. Nanti terlalu lama. Inginnya sekarang lah 2 tahun lagi ya. N+2 ya. Makin lama. Nah, nggak jalan nanti malah. Udah lupa malahan. Makanya kaitannya dengan program strategis Bapak Gubernur tadi itu akan dinaungi ada satu jalur lagi yang top down. Artinya program strategisnya seperti ini, misalnya di Kalurahan A. Jadi yang kemarin ada Desa Mandiri Budaya, kemudian ada Desa Rintisan Budaya, ada Desa Maritim, itu nanti akan tidak akan melalui proses yang panjang tadi, tapi akan pendek dari Pemda DIY langsung ke kalurahan, pemerintah kalurahan. Untuk yang terakhirnya nih, ada nggak sih yang mau disampaikan dari Kanjeng Yudo atau Ibu Puji? Mungkin ini kan kita live nih, ada nggak? Mungkin ke orang-orang yang bukan warga Jogja, pendatang segala macam, atau orang wisatawan juga mungkin ada nggak yang mau disampaikan terakhir? Ya kami dari bagian pemerintahan desa ya menyiapkan sesuai dengan spirit dan tata nilai budaya Yogyakarta dalam Sapa Aruh, memperingati Suwindu Undang-Undang Keistimewaan 31 Agustus 2020 lalu. Secara tersirat Bapak Gubernur menekankan bahwa desa kedepannya akan menjadi ujung tombak pelaksanaan keistimewaan DIY. Oleh karenanya keistimewaan DIY harus mampu mendorong kemandirian desa dengan menjawab sejumlah tantangan seperti tercukupi kebutuhan sandang, papan, pangan, dan pendidikan. Seperti itu, Mas.
desa sebagai ujung tombak dan mandiri ya, Betul. diharapkan seperti itu ya. Desa mandiri. Oke, Ibu Puji. Boleh hidup nggak? Enggak boleh, Nggak boleh, jangan, nggak boleh. jangan. Saya juga Oke. mau hidup juga kalau gitu. Jadi ketika kita bicara keistimewaan DIY itu, keistimewaan itu bukan milik perorangan, bukan milik lembaga. Keistimewaan itu milik kita bersama. Tujuan keistimewaan itu untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, itulah yang akan selalu kita istilahnya Maksimalkan. continuous Usahakan improvement. terus ya, Jadi ya. kita terus menerus. Kita Ya. nanti ada perubahan terus menerus yang nanti kita memang mencari masukan dari kalurahan, dari masyarakat, dari kampus, dari semua lini itu agar keistimewaan DIY itu bisa dirasakan oleh semua Berkolaborasi masyarakat. demi keistimewaan tersebut. Betul. Dan Oke. nanti itu PR yang terus menerus nggih. Iya, Artinya tidak akan terhenti di tahun Nggak ini, bakal tidak berhenti. terhenti Akan tahun ada depan. terus. Iya, betul. Sinergi tersebut juga akan ada terus Betul, ya. betul. Seperti itu. Oke, terima kasih matur nuwun Kanjeng Yudo, Ibu Puji udah hadir di podcast Rembak Keistimewaan kali ini. Terima kasih juga kepada Pemda DIY, terima kasih kepada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Terima kasih kepada WiFi Jogja Istimewa atas koneksinya. Semua pendukung acara terima kasih matur nuwun dan jangan lupa subscribe, like, komen YouTube dari Pani Radia Keistimewaan. Saya Arga Moja, selamat sore, salam istimewa. Marsha dan Komang. Pertanyaan komentar-komentar Terima juga. kasih buat teman-teman semua Nggak yang ada. Oh, nggak sudah ada. menyaksikan Rembak Keistimewaan episode 6 kali ini. Jangan lupa untuk terus ikutin Rembak Keistimewaan episode selanjutnya. Tentunya subscribe YouTube Pani Radia Keistimewaan. Sosial medianya semua diikutin ya guys. So this is our last song, Living on a Jet Plane. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morning. The fax is waiting, his heart is full. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I had to go. There's so many times I've let you down, so many times I'll play around. I'll tell you nothing, don't mean I'll pay. Every place I go, I think of you. Every song I sing for you. When I come back, I'll wear your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I have to go. Now the time has come to leave you. One more time, let me kiss you and close your eyes.